Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ratna Amalia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum dasar ke-1 dari Bimba AYUEO. Pada tema pertama yaitu fun learning. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu apa pengertian tentang fun learning? Jadi, arti dari fun learning adalah metode yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena fun learning dapat menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Pertanyaan ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning adalah membuat anak menumbuhkan minat untuk belajar secara mandiri. Pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah wajib dilakukan dengan menerapkan small step system dan individual system. Lalu yang kelima, siapa yang merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning adalah anak-anak, dikarenakan anak-anak harus merasakan bahwa belajar bisa dilakukan secara menyenangkan. Pertanyaan keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Jadi yang harus menciptakan fun learning adalah motivator, dan ini dapat menumbuhkan minat anak dalam belajar tanpa harus merasa terpaksa. Nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Jadi fun learning bisa diciptakan melalui dialog, nyanyian, cerita, dongeng, dan bermain bahasa Bimba. Selain itu, motivator juga harus melakukan evaluasi afeksi atau pengamatan terhadap ekspresi anak yang sedang belajar. Nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak. Evaluasi secara afeksi diperlukan untuk mengetahui apakah anak merasa senang dengan pembelajaran yang dilakukan. Lalu nomor 9, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jika proses belajar menyenangkan, maka minat belajar anak akan tumbuh dan mereka bisa dengan mudah belajar secara mandiri. Nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Jika proses belajar tidak menyenangkan, maka anak akan merasa bosan dan terpaksa dalam belajar. Hal ini juga menyebabkan anak menjadi sulit untuk menumbuhkan minatnya dalam belajar. Lalu, saya akan menjawab tentang metode small step system. Mengenai metode small step system, nomor 1 pertanyaannya adalah apa pengertian small step system? Jadi small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak. Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Jadi proses belajar dilakukan secara bertahap agar proses belajar yang ada bisa tercipta dengan menyenangkan. Apa tujuan small step system? Tujuan dari small step system adalah membuat proses belajar menjadi menyenangkan. Pertanyaan keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Jadi cara menerapkan small step system adalah dengan melakukan individual system. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kemauan, dan kemampuan masing-masing anak. Lalu pertanyaan kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Jadi jika proses belajar jadi secara small step system, maka proses belajar menjadi menyenangkan karena dilakukan secara bertahap. Lalu pertanyaan nomor 6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Jika tidak terjadi secara small step system, maka proses belajar menjadi tidak menyenangkan bagi anak karena harus melakukan sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan kemauan mereka. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.